D per 2. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa R1 ini lebih panjang daripada R. Jadi untuk lebihan dari R1 ini kita bisa sebut sebagai delta R1. Kita tuliskan di sini delta R1. Kemudian R itu sebaliknya itu R2 ini lebih pendek daripada R. R2 ini lebih pendek daripada R. Jadi kita bisa sebut sebagai delta R2. Nah, delta R2 ini kita tulis di sini. Nah, di sini garis ini membentuk sudut. Jadi sudut yang dibentuk itu ada 3. Nah, sudut yang dibentuk itu ada 3. Jadi yang ini kita namakan dengan theta 1, ini theta 2, dan ini theta. Jadi dari skema ini maka kita memperoleh R1-nya. R1 sama dengan R tambah delta R1 sama dengan D per 2 cos theta 1. Kemudian R2 sama dengan R kurang delta R2 menghasilkan delta R2 sama dengan I per 2 cos theta 2. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Teman-teman, di sini jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka dapat didekati theta 1 hampir sama dengan theta 2, hampir sama dengan theta, sehingga delta R1 sama dengan D per 2 cos theta 1, dan delta R2 sama dengan D per 2 cos theta 2. Ini teman-teman adalah pendekatan titik jauh, yang artinya titik P yang diamati sangat jauh dari dipol, sehingga surut antara garis dari masing-masing muatan ke titik P bisa dianggap sama, yaitu theta. Kemudian delta R1 dan R2 ini adalah koreksi jarak karena titik P tidak tepat di titik di tengah-tengah dipol, tetapi sedikit lebih dekat dengan salah satu muatan tergantung arah surut theta. Dan yang terakhir itu karena kita menganggap theta 1 ini hampir sama dengan theta 2, hampir sama dengan theta, maka delta R1 ini hampir sama dengan delta R2. Selanjutnya, potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan negatif Q adalah V1 sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan negatif Q per R1. Karena muatannya negatif, maka potensialnya juga harus negatif. Kita dapat tuliskan seperti berikut. V1 sama dengan min 1 per 4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R1. Yang berikut, potensial di titik P yang dihasilkan oleh muatan
positif Q. Nah, persamaannya kita dapat tuliskan sebagai berikut. V2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q/R2. Karena muatannya positif, jadi potensialnya juga harus tetap positif. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman saya, Kak Mercy. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari potensial total di titik P akibat muatan min Q dan plus Q. Jadi, apakah teman-teman tahu bagaimana persamaan untuk mencari muatan total? Jadi tadi kita kan sudah ketahui bersama, untuk mencari muatan total itu persamaannya adalah V sama dengan V1. Ya, betul. Nah, V1 dan V2 ini tadi sebelumnya di materi sebelumnya tadi itu kita sudah dapatkan persamaannya, lalu kita jabarkan ke dalam bentuk persamaan awal tadi, yaitu 1/4 pi epsilon 0 Q per R1 ditambah 1/4 pi epsilon 0 Q per R2. Nah, teman-teman, dari sini ini kita bisa pisahkan menjadi Q per 4 pi epsilon 0, lalu kita buat dalam ruang seperti ini, 1/R1 dikurang 1/R2. Oke, setelah ini kita bisa tulis seperti ini, Q per 4 pi epsilon 0 R1 dikurang R2 plus R1 R2. Nah, dari mana R1 dan R2 ini didapat? Nah, teman-teman, kita tahu bagaimana cara pengerjaan pecahan seperti ini. Nah, untuk mendapatkan seperti ini, yang pertama itu untuk pengerjaan pecahan yang pastinya menyamakan penyebut ya. Jadi penyebutnya kita samakan dulu R1 R2. Jadi nanti tinggal R1 dibagi R12 dibagi R1 sama dengan R2, karena ininya R1-nya pasti habis. Tinggal dikali dengan 1, maka hasilnya nanti di sini R1 dikurang R12 dibagi R2. Nanti R2-nya habis, sisa R1 dikali 1, sisa R2. Nah, selanjutnya dari bentuk seperti ini dapat kita buat seperti tadi kita sudah dapatkan Q per 4 pi epsilon 0. Kita bisa buat seperti tadi di persamaan awal itu yang kita membaca grafik P itu, kita bisa tulis untuk R1-nya itu R dikurang delta R1. Maka kita bisa ganti R1-nya ini menjadi R dikurang delta R1. Mohon maaf, bukan kurang tapi tambah di min R dikurang delta R2 per setelah sama R1 dikali R2. Nah, teman-teman, bagian depannya ini kita bisa tulis seperti biasa, Q 4 pi epsilon 0. Nah, sampai di sini teman-teman, ininya kan nanti habis, R dengan R nanti habis. Nah, delta R1 dengan delta R2 ini teman-teman, tadi kita sudah ketahui bersama. Nah, jika jarak titik pengamatan sangat besar dibandingkan dengan D, maka dapat didekati tadi theta 1 hampir sama dengan theta 2 hampir sama dengan theta, maka delta R1 ini itu delta R1 dengan delta R2 ini itu teman-teman, kita bisa ganti menggunakan D per 2 cos theta plus D per 2 cos theta per R12. Teman-teman, kita lihat dari sini D per 2 cos theta
plus D per 2 cos theta ini nanti kalau dikerjakan itu seperti ini. Nanti dia seperti ini, Q per 4 pi epsilon 0. Nah, D per 2 cos theta ini plus D per 2 cos theta ini jadinya dia seperti ini ya teman-teman. D per 2 plus D per 2. Nantinya dia jadi 2D plus 2. Ininya habis, sisa D. Maka di sini itu kita bisa langsung tuliskan D cos theta per R1 R2. Oke. Nah, dari rumus ini teman-teman, ketika kita melihat rumus seperti ini, dari rumus ini itu kita dapat simpulkan bahwa potensial listrik di titik jauh dari dipol listrik itu berbanding lurus dengan momen dipol dengan muatan dan kosinus sudut theta, dan berbanding terbalik dengan kuadrat Z. Teman-teman, untuk lebih memahami materi ini, jadi saya akan menjelaskan satu contoh soal tambahan. Kita bisa lihat bersama. Jadi soalnya itu sebuah dipol listrik terdiri dari dua muatan plus Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb dan min Q sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Nah, kedua muatan ini terpisah sejauh 4 cm. Pertanyaan dari soal ini adalah, hitunglah potensial listrik pada titik P yang terletak A pada jarak R sama dengan 1,0 meter dari pusat dipol, B membentuk sudut theta 60 derajat terhadap sumbu dipol. Oke teman-teman, kita perhatikan bersama di sini. Untuk penyelesaiannya dapat kita tulis untuk diketahui. Q-nya tadi kita sudah ketahui bersama 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Untuk D-nya kita tinggal ubah ini ke dalam bentuk meter jadi 0,04 meter. Nah, yang ditanya adalah untuk A yang pertama itu momen dipol. Nah, dijawabnya ini kita sudah tahu tadi persamaan untuk momen dipol adalah P sama dengan Q dikali D. Kita sudah dapat persamaannya, kita sudah dapat semua nilainya, maka semua nilai ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 9 dikali 0,04. Nah, dari sini itu hasilnya itu didapatkan 0,08 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini ini 0,08 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk 8 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 9. Nah, min 2 ini ditambah dengan min 9 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 11. Jangan lupa satuannya coulomb. Gunakan rumus potensial dipol pada jarak jauh untuk mencari hasil dari soal yang kedua ini. Nah, kita tulis dulu persamaan untuk rumus potensial dipol. Yang pertama 1 per 4 pi epsilon 0 P per R kuadrat. Ini ya, jangan lupa cos theta-nya. Oke. Jadi untuk persamaan rumus potensial dipolnya seperti ini. Tinggal kita masukkan. Ada yang tahu nilai dari 1 per 4 pi epsilon 0 ini berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Oke. Kita tinggalkan kalikan dengan hasil ini tadi. Ini P-nya tadi dikali 18 kali 10 pangkat 11. Nah, di sini tadi kan yang minta tadi untuk jarak 1,0 meter ya. Berarti di sini 1 pangkat 2. Jangan lupa cos 60. Kalau ditanya cos 60 ini dapat dari mana? Tadi di soal ini tanya untuk sudut 60 derajat. Oke, setelah itu kita dapat kerjakan lanjut. Nah, sini itu
9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat min 11 itu hasilnya 72 dikali 10 pangkat minus 2 per tadi 1 kuadrat itu hasilnya sama dengan 1 dikali lagi dengan cos 60 tadi berapa? 1/2. Ya, 1/2. Jadi hasilnya ini kan nanti 72 dibagi 1 tetap hasilnya 72. Jadi 72 kali 10 pangkat minus 2 dikali 1/2. Jadi 72 ini dibagi dengan 2 sama dengan 36 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, minus 2 ini itu dia kan sama dengan 0,01. Jadi 36 dikali 0,01 sama. Baik teman-teman, dari contoh soal ini apakah masih ada yang belum mengerti? Oke, karena semuanya sudah mengerti, saya akan memberikan satu contoh soal supaya teman-teman kerja, supaya kita pahami lagi bersama tentang potensial momen dipol ini. Nanti di soal ini nanti bagaimana kalau jaraknya itu diubah menjadi 2,0 dan sudutnya itu jadi 90 derajat. Mungkin ada teman yang mau kerja untuk soal yang kedua ini. Silakan. Momen dipol, rumusnya tadi 1/4pi epsilon 0 dikali P dibagi dengan R kuadrat dikali dengan cos theta. Di sini diketahui bahwa nilai dari 1/4pi epsilon 0 adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai P tadi yaitu 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan jaraknya tadi kan sudah diganti menjadi 2,0. Jadi di sini 2 dipangkatkan 2 dikali dengan cos theta tadi 90 derajat. Lalu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 8 kali 10 pangkat min 11 hasilnya itu 72 kali 10 pangkat min 2. 2 dikuadratkan hasilnya itu 4 dan cos dari nilai dari cos 90 derajat hasilnya 0. Di sini 72 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 4 hasilnya itu 18 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 0 hasilnya itu 0.